Wanita ini memfitnah para lelaki dengan mengatakan bahwa dia telah dipukuli, dilecehkan, dan diperdagangkan oleh pria Asia Selatan, yang akhirnya membuat hancur hidup para lelaki tersebut karena tuduhan palsunya. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Eleanor Williams. Eleanor Williams, juga dikenal dengan nama Ellie, adalah seorang wanita Inggris yang lahir pada tahun 2001. Ellie dibesarkan di Barrow, yaitu sebuah kota Inggris kuno, dengan orang tua dan 2 saudara kandungnya, serta menjalani kehidupan yang nyaman di lingkungan kelas menengah atas. Teman-temannya menggambarkan Ellie sebagai orang yang baik hati dan sopan. Tidak ada yang aneh atau tidak biasa tentang asuhan orang tuanya. Dia berasal dari rumah keluarga yang baik dan sepenuhnya normal. Ya, setidaknya itu yang orang lihat dari luar, karena bagaimanapun orang tidak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya. Hingga pada akhirnya, ketika perbuatan jahatnya kepada banyak pria tidak bersalah, membuat orang-orang yang mengenalnya sebagai orang baik pun tercengang. Fitnah. Semuanya dimulai pada bulan November tahun 2017, ketika Ellie masih berusia 16 tahun. Pada suatu hari di bulan itu, Ellie menghabiskan malamnya bersama seorang teman lelakinya bernama Cameron Bibi. Mereka minum alkohol dan merokok ganja. Hingga suatu ketika, Ellie mulai merasa mual dan muntah, yang mengakibatkan Bibi harus menelpon ibu Ellie, dan akhirnya Ellie pun dibawa ke rumah sakit. Keanehan mulai terjadi di rumah sakit, yaitu ketika perawat sedang memeriksanya, Ellie menangis dan berkata bahwa Cameron Bibi telah memperkosanya. Seketika, perawat menelpon polisi dan Bibi pun ditangkap karena dakwaan perkosaan terhadap Ellie. Namun lagi-lagi anehnya, Ellie membatalkan dakwaannya dan Bibi pun dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Selanjutnya pada bulan Maret tahun 2019, Ellie bersama teman-temannya pergi ke sebuah klub malam di mana dia bertemu dengan seorang pria berusia 19 tahun bernama Jordan Trengove yang sudah menikah dan memiliki 1 anak. Tidak ada yang aneh pada saat di klub. Ellie dan teman-temannya merasa cocok dengan Jordan, dan Jordan pun bergabung bersama mereka untuk menikmati malam bersama di klub tersebut. Namun kemudian setelah mereka berpisah dan Ellie tiba di rumahnya, dia langsung menelpon polisi dan mengatakan bahwa Jordan telah memperkosanya. Polisi pun dengan cepat mendatangi kediaman Jordan. Dia pun ditangkap untuk diinterogasi. Selama interogasi, Jordan memiliki alibi yang kuat karena pada malam itu Jordan bertengkar dengan supir taksi dan polisi pun datang untuk mengamankannya. Dia duduk di kursi belakang sebuah mobil polisi tepat pada saat Ellie mengatakan dia telah memperkosanya. Tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap Jordan pada saat itu, tapi Ellie menambahkan fitnahnya kepada Jordan dengan mengatakan bahwa dia diancam dengan pisau sebelum dilecehkan, yang pada akhirnya Jordan Trengove pun ditangkap dan dipenjara. Kemudian, setelah 73 hari di dalam penjara, Jordan Trengove terbukti tidak bersalah dan dibebaskan dari penjara. Tapi meskipun begitu, kehidupannya setelah bebas benar-benar hancur. Dia terus dihantui dengan berbagai ancaman dari orang-orang yang masih berpikir bahwa dia bersalah dan para pendukung Eleanor Williams. 2 bulan kemudian, saat Ellie sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah pesta, dia melihat seorang pria bernama Oliver Gardner. Ellie kemudian mendekatinya untuk meminjam korek api, memulai percakapan, dan bertukar nomor ponsel. Oliver yang merasa ada kecocokan di antara mereka, mengajak Ellie berkencan dan berjanji akan mengirimnya pesan keesokan harinya. Namun, sebelum Oliver bisa mengirim pesan kepada wanita tersebut, Ellie sudah mengajukan laporan polisi yang menuduh Oliver membiusnya dan menjualnya kepada 2 pria Asia yang telah memperkosanya. Oliver yang merasa putus asa terhadap tuduhan palsu kepadanya, akhirnya menjadi depresi dan dirawat di unit kesehatan mental. Mohamed Ramzan. Ramzan adalah pria terakhir yang menjadi korban tuduhan palsu Ellie. Namun kali ini, tuduhannya sangat mengerikan yang membuat hancur bisnis dan keluarganya. Mohamed Ramzan atau dikenal sebagai Mo Ramzi di lingkungannya adalah seorang pebisnis kaya yang memiliki beberapa restoran dan properti sewaan di kota Barrow-in-Furness, Inggris. Selain itu, ketika COVID muncul pada pertengahan tahun 2019 di Inggris, Ramzan menambah bisnis baru yaitu Fun Es Krim yang bisa diantar ke rumah pembeli yang dijalankan oleh anak laki-lakinya yang berusia 15 tahun. Hingga suatu ketika, Ellie memfitnahnya sebagai pemimpin geng pedagang manusia, di mana dia juga mengaku sebagai korban yang telah dirawat dari usia 12 tahun, serta dipaksa bekerja di sebuah rumah bordil di Amsterdam. Fitnah tersebut menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai membencinya, mengawasinya, dan bahkan menyerang Fun Es Krimnya dengan menyebut anaknya sebagai pedofil, serta gembong narkoba. Pada tanggal 7 Juli 2019, sebuah mobil polisi tanpa tanda mengikuti mobilnya dan menghentikannya untuk memeriksa Ramzan. Sebagai
Sebagai warga yang taat, dia mengikuti prosedur pemeriksaan tersebut, namun para polisi tersebut memperlakukannya seperti tersangka yang telah terbukti bersalah. Selain itu, para polisi juga mengajukan pertanyaan yang buruk dan melecehkan, dan bahkan menyita pakaian dalam istrinya. Adegan pemeriksaan seperti seorang tersangka tersebut menarik perhatian orang banyak, dan orang-orang mulai mengambil foto adegan tersebut, di mana mereka mulai menyebarkannya di sosial media Facebook. Kemudian pada bulan Mei 2020, polisi merilis pernyataan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan geng perdagangan manusia di kota tersebut, dan Ramzan terbukti tidak bersalah. Tapi ini bukanlah akhir dari masalah tersebut, melainkan mimpi buruk yang lebih buruk akan datang kepada keluarga Ramzan. Pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, Ellie membagikan postingan Facebook yang mengejutkan, di mana dia membagikan gambar grafis dari wajah dan tubuhnya yang memar. Dia juga menggambarkan bagaimana sang pelaku mencoba memotong jarinya ketika dia menolak untuk menghadiri pesta seks pada saat lockdown. Ellie tidak menyebutkan nama pelaku, tapi orang-orang langsung mempercayai bahwa pelakunya adalah Ramzan. Postingan itu dibagikan lebih dari 100.000 kali, dan halaman Facebook berjudul Justice for Ellie menarik lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu, kampanye crowdfunding juga mengumpulkan lebih dari 22.000 pound sterling dengan jumlah yang signifikan percaya bahwa polisi dan media menutup-nutupi kasus tersebut. Ramzan dengan keras membantah tuduhan itu, tapi di mata banyak orang, dia sudah bersalah. Sementara pihak berwenang bekerja dalam penyelidikan mereka, para warga memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan protes kekerasan dan perusakan rumah serta bisnis Ramzan. Selain itu, pada tanggal 6 Juni 2020, mantan pemimpin pertahanan Inggris Tommy Robinson juga mengunjungi kota itu untuk mengambil bagian dalam pawai Justice for Ellie. Dia bahkan berjanji untuk memberikan 100% dari pendapatannya kepada para korban selama kampanye pemilihan Eropa di kota itu. Hidup Ramzan dan keluarganya menjadi hancur. Dia, istri, dan anaknya yang biasanya selalu bergaul berubah menjadi introvert. Teman-temannya menghapus pertemanan di sosial media dan juga dunia nyata. Dia juga mulai memasang CCTV di setiap sudut rumahnya dan mengawasinya sepanjang malam. Setiap kendaraannya juga dipasang kamera dashboard. Tongkat baseball dan alat pemadam kebakaran juga tersedia di setiap ruangan rumah untuk berjaga-jaga. Ramzan percaya akar masalahnya adalah rasisme. Dibesarkan di Lancashire pada tahun 1980-an, membuatnya tidak asing dengan pelecehan semacam ini. Dan menurutnya, ada beberapa orang rasis yang benar-benar menakutkan. Selain itu, Ramzan dan keluarganya secara intens mendapatkan ancaman pembunuhan yang membuat Ramzan hampir putus asa dan ingin bunuh diri. Akhir neraka. Namun meskipun begitu, Ramzan tidak menyerah. Dia terus melakukan penyelidikan sendiri untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa semua tuduhan tersebut palsu. Selain itu, ketika Ellie mengaku sebagai korban, dia juga memberikan 60 nama korban wanita lainnya kepada polisi, yang dimana ketika polisi mendatangi daftar nama tersebut, mereka merasa heran karena tidak begitu mengenal Ellie dan merasa bukan sebagai korban. Polisi juga menyelidiki lebih dalam lagi tentang pernyataan Ellie yang mengaku dibawa Ramzan untuk melayani pria hidung belang. Dan dari penyelidikan tersebut, Ellie terbukti berbohong karena pada saat itu dia sedang makan mie dan menonton video YouTube di kamar hotelnya, serta memukuli dirinya sendiri dengan palu yang dia beli sendiri. Selain itu, Ellie juga terbukti membuat akun-akun palsu yang berpura-pura sebagai pedagang seks yang terus mengganggunya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuat orang bertanya-tanya kenapa dia bisa melakukan kebohongan seperti itu. Psikiater forensik Dr. Lucy Bacon mendiagnosis Ellie dengan gangguan stres pasca trauma karena pelecehan seksual di masa kanak-kanak. Tapi meskipun begitu, dia tidak didiagnosis dengan penyakit mental apapun. Pada akhirnya, beberapa korban dan saksi bersaksi melawan Ellie dan dia dihukum atas 8 dakwaan setelah hanya 3,5 jam pertimbangan. Pada 14 Maret 2023, secara sah Eleanor Williams terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara. Setelah keputusan tersebut, Eleanor Williams menulis surat permintaan maafnya dan berkata, "Saya tidak mengatakan saya bersalah, tetapi saya tahu saya telah melakukan kesalahan dalam beberapa hal ini, dan saya minta maaf. Saya sangat terpukul atas masalah yang terjadi di Barrow. Jika saya tahu konsekuensinya apa yang akan datang dari status itu, saya tidak akan pernah mempostingnya." Terlepas dari banyaknya bukti dan keyakinan, beberapa penduduk setempat terus menunjukkan dukungan mereka dengan halaman Justice for Ellie dan stiker Justice for Ellie dengan bangga dipajang di jendela dan pintu mereka.